Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ardan, Fahril, Fikri, Risa, Ella, dan kawan-kawan. Baik ya, Alhamdulillah sehat. Saya doakan semoga sehat di Marak Jogja ini udah lumayan cukup parah ya di COVID-nya. Sudah banyak juga staf dan dosen UI yang ternyata terpapar begitu. Jadi saya harap teman-teman jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada dan semoga tinggal sisa sedikit begitu 2 pertemuan lagi gitu deh kita 2 minggu lagi maaf saya untuk kuliah secara daring. Saya harap teman-teman masih tetap bersemangat selain untuk kuliah juga teman-teman bisa belajar materi-materi yang lain begitu ya mendukung untuk di teman-teman di semester 2 ini. Oke, insya Allah untuk pagi hari ini seperti yang saya sampaikan di insya Allah minggu ini saya akan mengenalkan ke teman-teman sekalian beberapa aplikasi terkait dengan neraca massa dan neraca panas secara simultan begitu. Jadi ada beberapa alat proses yang nanti kemudian untuk menghitung NM dan NE-nya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itu nanti kita sebut dengan NM dan NE secara simultan. Untuk menghitung NE dan NM secara simultan, alat-alat yang nanti kita akan pakai sebagai contoh begitu adalah untuk minggu ini adalah cooling tower begitu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja toh langkah-langkah yang bisa dipakai untuk menghitung neraca massa hingga neraca energi di cooling tower, ada satu teori yang nanti memang mendukung untuk menjadi dasar begitu ya, menjadi dasar teman-teman nanti untuk menghitung NM dan NE di cooling tower yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Semoga waktunya cukup sampai jam 10.20, yaitu berkaitan dengan humiditas begitu ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan materi dulu sebelum hitung-hitungan begitu teman-teman, berkaitan dengan humiditas, apa saja yang nanti mungkin relate begitu ya terkait dengan humiditas dan nanti apa hubungannya humiditas ini dengan data pada saat teman-teman besok merancang cooling tower. Karena memang outputannya di 2020 ya, besok pas sudah teman-teman semester 8 kan TA kalian kan bikin pabrik kan begitu ya, teman-teman kan nanti bikin pabrik. Nah, di pabrik itu nanti walaupun nanti mungkin teman-teman nggak pakai alat-alat yang kita bahas sebelum-sebelumnya seperti teman-teman mungkin nggak pakai mixer atau mungkin teman-teman nggak pakai heater, cooler, vaporizer begitu ya, tetapi teman-teman akan selalu butuh cooling tower begitu, selalu butuh cooling tower karena di dalam suatu industri kimia akan membutuhkan air ya, pemasokan air untuk penunjang atau pendukung dari proses tersebut. Nah, itu nanti kan dibahas di utilitas. Nah, di utilitas itu nanti salah satunya adalah air tadi. Air baik nanti air kita sebut dengan air service, air domestik. Nah, pembentukan air-air ini nanti salah satunya ada yang disebut dengan air pendingin yang biasanya nanti menjadi umpan cooler, umpan kondensor atau umpan alat proses yang membutuhkan media pendingin di dalam alat tersebut begitu biar menjaga panasnya. Nah, jika pabrik kalian menggunakan air pendingin, begitu teman-teman, maka untuk make up gitu ya, mentreatment air pendingin itu supaya tetap dingin, maka teman-teman akan membutuhkan cooling tower. Jadi kalau di pabrik kalian nanti butuh air pendingin, maka otomatis teman-teman juga akan membutuhkan perhitungan begitu ya, membutuhkan untuk pengetahuan tentang menghitung NM dan NE di cooling tower. Nah, untuk menghitung NE dan NM di cooling tower secara simultan, teman-teman membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan humiditas ini. Gitu. Jadi saya harap memang ini penting begitu untuk disampaikan di NME di 2020. Kebetulan kemarin di ATK 1 sudah begitu ya di kurikulum 2010 dan untuk di NME kita akan pelajari hari ini. Begitu. Baik, itu pembukanya. Jadi insya Allah hari ini kita akan berbicara sedikit banyak terkait dengan kelembapan, humiditas, dan kawan-kawan ya. Nanti insya Allah kita akan, ini memang cukup banyak memang di slide-nya karena
berkaitan dengan humiditas, grafik humiditas, kemudian psikometrik chart yang akan kita bahas ini itu akan butuh data grafik gitu ya. Nanti teman-teman pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca grafik begitu ya, baca grafik dari humiditas chart atau psikometrik chart itu. Oke, kalau gitu kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pemaparannya saya izin untuk video ya, teman-teman bisa fokus ke slide-nya saja. Sekalian untuk memastikan bahwa bisa jauh lebih stabil aja untuk video kali ini. Oke, jadi kita ke grafik kelembaban atau humidity chart atau psychrometry chart dan penggunaannya. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke sini, saya ada satu materi lagi begitu di materi lagi satu terkait dengan kejenuhan. Insya Allah ini nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Saya akan share untuk filenya begitu, file materinya, atau mungkin saya akan mulai dari yang sini dulu aja ya sebelum kita masuk ke psychrometry chart-nya. Oke, maaf ya sebentar. Oke, nah sebelum kita masuk ke humidity chart, teman-teman ini ada sedikit materi begitu terkait dengan saturasi atau kejenuhan. Jadi apa tahu sebetulnya yang kita akan bahas di bagian terkait dengan saturasi atau kejenuhan ini adalah saya akan menjelaskan begitu deh bahwa kalau misal nanti kita berbicara tentang umpan yang sifatnya dua komponen gitu ya, multi komponen, fasenya gas sama cair, nanti ada beberapa item yang akan kita ukur begitu ya atau kita ketahui itu yaitu ya adalah saturasi yang nanti saturasi ini nanti terdiri dari beberapa jenis yaitu kejenuhan total atau kejenuhan parsial, nanti partial saturation atau total saturation. Nah, kemudian apa hubungannya saturasi ini? Nanti teman-teman akan dapat begitu ya menghitung begitu berapa tuh konsentrasi uap yang ada di dalam campuran non condensable gas atau gas yang tidak bisa dikondensasi. Itu kira-kira konsentrasi uapnya berapa. Nah, di alat-alat yang berkaitan dengan fase uap yang terjadi di dalam alat proses seperti evaporator, seperti vaporizer, kemudian seperti kompresor begitu ya, kompresor data terkait dengan saturasi ini nanti sangat penting untuk teman-teman ketahui dulu. Oke, sebelum saya masuk ke file yang tadi, kita masuk ke sini dulu ya, saya akan kenalkan. Jadi, apa tuh sebetulnya pengertian dari kejenuhan? Kejenuhan atau nanti kita sebut juga saturasi itu adalah suatu keadaan setimbang, begitu ya, suatu keadaan setimbang di mana tekanan parsial di dalam gas itu sama dengan tekanan uap cair hal umpan tersebut begitu ya. Jadi antara tekanan parsial gas dengan tekanan uap cair itu nanti sama. Sehingga dalam keadaan jenuh itu tidak ada lagi zat cair yang menguap dan tidak ada lagi gas yang mengembun. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita punya sistem tertutup begitu ya, sebentar. Kita punya sistem tertutup gitu semisal. Nah, di sini kita tuangkan begitu di air gitu ya. Air di sini suhunya semisal 100 derajat Celcius, maka kan atau mungkin mepet deh 90 derajat Celcius. Nah, di sini 90 derajat walaupun memang dia tidak dekat dengan titik didihnya akan masih mungkin begitu ya, masih mungkin ada beberapa sebagian uap dari air itu nanti yang mengelilingi dari gasnya begitu ya, mengelilingi dari wadahnya. Nah, keadaan di mana saat uap ini sudah tidak bisa mengembun dan kemudian keadaan di mana cairan ini tidak bisa menguap itu nanti disebut dengan kejenuhan. Sama halnya dengan kalau kita berbicara tentang pengadukan begitu ya, pengadukan. Jadi kalau pada saat teman-teman tambahkan air dan kemudian tambahkan gula di situ, maka kan kalau semisal lama kelamaan kan dia awalnya larut. Nah pada saat dia sudah
gula ini teman-teman seiring dengan berjalannya waktu teman-teman tambahkan. Nah, kemudian pas di waktu atau di jumlah gula tertentu, gulanya itu sudah tidak bisa larut. Nah, makanya kondisinya adalah kondisi jenuh begitu. Sehingga kondisi jenuh ini mengartikan begitu bahwa komposisinya begitu ya, komposisi antara larutan dengan solutnya di sini ini sama gitu. Atau bahkan nanti kalau lama kelamaan teman-teman umpankan nih gulanya terus menerus ke dalam wadah, lama kelamaan nanti gulanya juga akan semakin banyak. Ini nanti kondisinya kalau udah lewat jenuh gitu ya. Jadi setelah jenuh adalah nanti lewat jenuh atau over gitu ya, over saturation. Nah, kalau berbicara tentang kejenuhan yang ada di sini, ini adalah berkaitan dengan umpan sistem uap cair. Jadi pada saat jenuh itu adalah komposisi di mana pada saat di suatu wadah kita punya campuran cairan dan pada saat ini memungkinkan di kondisi tertentu itu cairan ada sedikit uapnya gitu ya, ada sedikit uap yang ada di dalam sistem ini. Nah, suatu kondisi jenuh itu diindikasikan dengan kemungkinan begitu ya, kemungkinan cair ini menguap dan kemungkinan gas ini nanti mengembun itu tidak ada, jadi nol. Sehingga memang uap begitu ya, kadar atau keadaan fase gas dan keadaan fase cair itu berlaku secara setimbang, begitu berada di posisi setimbangnya, sehingga tidak ada zat cair yang ikut menguap dan keadaan gas yang mengembun, begitu teman-teman. Jadi ini akan sistemnya adalah campuran cair dan gas, begitu ya. Itu yang pertama terkait dengan pengertiannya. Kemudian yang kedua, pada saat titik jenuh, jadi ya pada saat kondisi ini nanti akan teman-teman dapatkan di T tertentu, di P tertentu dan pada kadar X. Jadi ini posisinya ada A dan B gitu ya, A dan H2O deh. Ini pada saat proses fraksi A itu nanti pada kondisi tertentu juga begitu. Jadi fraksi massa A di dalam suatu sistem ini pada suhu sekian dan tekanan sekian, oh dia nanti jenuh begitu teman-teman. Jadi pada saat suatu keadaan jenuh, jadi pada T, P dan XA tertentu begitu akan tercapai tercapai begitu, dapat kita nyatakan bahwa zat tersebut berada dalam titik embunnya. Jadi dew point ya begitu ya, dew point yang nanti akan menunjukkan suhu begitu ya, menunjukkan suhu yang nanti kita akan cek untuk menentukan suatu kejenuhan campuran gas dan cair begitu. Nah, dengan mengasumsikan bahwa sistem gas ideal berlaku pada saat jenuh, maka hubungan tekanan gas dan tekanan cairan pada keadaan jenuh adalah seperti ini. Jadi perbandingannya adalah persamaan gas ideal aja. Jadi persamaan tekanan gas itu adalah PV nRT. Kemudian nanti kita akan bandingkan juga dengan tekanan cairannya. Kita menggunakan persamaan gas ideal juga, P cairan kali V sama dengan N cairan R dan T. Nah, posisinya di sini pada saat tekanan jenuh begitu teman-teman, posisi V, R dan T itu kan sama ya, hanya tekanan cairan dan tekanan gas itu nanti beda. Dan mol yang terkandung di sini dan mol terkandung di sini juga akan berbeda, sehingga persamaan gas ideal yang merupakan perbandingan antara keadaan gas dan keadaan cair ini kita akan bisa hilangkan begitu, kita bisa anulir begitu untuk V-nya dulu, dan tekanannya juga suhunya juga sama, kita bisa coret, dan tekanan konstanta gas idealnya juga kita bisa coret, sehingga pada posisi di sini begitu ya, posisi di sini kalau kita bandingkan begitu, kita bandingkan berapa toh perbandingan tekanan gas dengan perbandingan tekanan dengan kita bandingkan dengan tekanan cairannya, ini nanti akan setara begitu ya, setara dengan mol gasnya dibandingkan dengan mol cairannya. Nah, perbandingan gas, tekanan gas dan tekanan cairan ini nanti kemudian akan sama begitu, akan sama besarnya dengan P gas dikurangi P total dikurangi P gas dibagi P total dikurangi P gas. Jadi di sini kita tahu contoh total sistemnya adalah 1 ATM begitu teman-teman. Nah, di sini kita bahwa kita tahu di sini setengah begitu ya. Maka otomatis di sini kita tahu P cairannya adalah setengah ATM juga begitu. Jadi kalau dari sini kita bisa cek bahwa P cairan itu nanti kita bisa dekati hubungannya adalah P total dikurangi P gas.
Sehingga perbandingan P gas dibagi P cairan sama dengan P gas dibagi P total dikurangi P cairan. P gas dibagi P total dikurangi P gas begitu. Nah, jika suatu gas atau campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan pada suhu tertentu, akan terjadi penguapan cairan sampai terjadi kesetimbangan. Nah, pada kesetimbangan tersebut, tekanan parsial dari uap dalam campuran gas sama dengan tekanan uap cairan pada suhu tersebut. Nah, keadaan gas ini dikatakan jenuh atau penuh dengan uap. Jadi di sini kita bisa analogikan jika semisal ada di dalam suatu sistem, begitu teman-teman, kita masukkan gas, kita kontakkan gas begitu ya, gas tertentu, kemudian kita akan kontakkan juga dengan cairan, kita kontakkan dengan cairan. Terjadi kontak di dalam suatu menara. Nah, di dalam menara ini nanti cairan begitu ya, cairan karena gas itu kan cukup tinggi begitu ya suhunya cukup tinggi, cairan ini suhunya relatif rendah, maka pada saat terjadi kontak antar massa gas dan antar massa cairan, ini nanti terjadi proses penguapan cairan sampai posisinya setimbang gitu ya, sampai posisinya setimbang, tidak ada lagi gas yang bisa menguapkan cairan dan tidak ada lagi cairan yang bisa teruapkan di gas begitu teman-teman. Jadi pada saat kontak antara gas dan cairan ada sebagian begitu ya, ada sejumlah cairan yang nanti akan menguap sampai itu nanti akan senantiasa terjadi sampai proses kesetimbangan itu terjadi. Nah, pada saat sudah mencapai kesetimbangan nih, si cairan sudah tidak bisa diuapkan dengan gas dan kemudian gas juga sudah tidak bisa punya energi lagi untuk menguapkan cairan, maka pada kondisi setimbang tekanan parsial uap gitu ya, atau P uap ini nanti sama dengan tekanan uap cairnya begitu, tekanan uap cair. Jadi nanti kita sebut dengan PX begitu ya, tekanan uap cair pada suhu tersebut, sehingga di sini nanti kita bisa sebut kondisi itu adalah kondisi jenuh. Nah, kalau kita kemudian akan bahas lagi bahwa salah satu tipe dari kejenuhan itu nanti kita akan sebut dengan kejenuhan parsial dan nanti adalah kelembaban. Nah, ini nanti yang akan relate dengan perhitungan NM di cooling tower begitu teman-teman. Kita lihat dulu pengertiannya. Kejenuhan parsial itu adalah kondisi di mana uap begitu, kita cek uap ya atau fase gasnya tidak berada dalam posisi kesetimbangan dengan fase cair, atau menyebab kondisi atau kejenuhan parsial ini kita bisa artikan begitu bahwa tekanan parsial uap akan jauh lebih kecil dibandingkan tekanan uap cair pada suhu tertentu. Jadi kalau kejenuhan total tadi ini posisinya kan P uap akan sama dengan P cair begitu ya, tekanan uap cairan. Jadi tekanan parsial uap itu sama dengan tekanan uap cair gitu ya, uap cairnya. Jadi tekanan uap gas itu nanti sama dengan tekanan uap cair, itu posisinya kalau dia jenuh gitu teman-teman. Tetapi kalau kita sebut dia P parsial gitu ya, P kejenuhan parsial ini posisinya P uap itu nggak sama dengan P uap cairnya begitu. Jadi posisinya cenderungnya P uap ini nanti akan jauh lebih kecil angkanya. Jadi P uap akan jauh lebih kecil dibandingkan P uap cair tekanannya. Nah, kemudian kalau semisal begitu ya, ketika uap adalah uap air dan gas adalah udara, maka P uap nanti dan kemudian P uap cair ini nanti akan kita sebut dengan humiditas begitu atau kelembaban, karena nanti fokus komponennya adalah hanya 2O saja. Jadi kelembaban begitu kita akan sebut kandungan seberapa banyak tuh uap air begitu ya, uap air yang terjadi atau terkandung di dalam suatu udara. Nah, itu yang kita akan sebut dengan kelembaban itu. Jadi kelembaban itu adalah berapa tuh jumlah P uap air begitu ya, P uap air
di dalam suatu P udara, begitu ya, sistem dari P udaranya semakin besar, jadi kelembaban itu nanti akan kita hitung begitu dengan, atau kita statementkan dengan RH atau relatif humiditas. Nanti ada datanya begitu deh. Semakin tinggi RH, kalau misal teman-teman relate begitu ya, atau teman-teman familiar dengan laporan-laporan BMKG atau seperti apa, RH itu semakin tinggi itu menunjukkan bahwa kadar air di dalam udara itu juga semakin besar. Begitu. Jadi nanti kalau kita berbicara sistemnya itu khusus itu adalah air dan udara, begitu ya. Nanti kita akan gunakan istilah kelembaban atau humiditas. Tetapi kalau semisal sistemnya itu bukan udara dan air, begitu, maka kita sebut sistem itu adalah kejenuhan atau saturasi. Nah, kita bisa cek begitu deh bahwa baik kelembaban udara, begitu kelembaban udara atau kejenuhan suatu campuran uap cair ini nanti akan kita relatekan terhadap relatif kejenuhan relatif atau kelembaban relatif atau relatif humidity atau relatif saturasi. Nah, relatif humidity dan relatif saturasi ini nanti kita bisa hitung perbandingannya tadi, yaitu perbandingan uap dibandingkan dengan tekanan jenuhnya itu berapa atau angkanya begitu. Jadi ini adalah rumus utama untuk menghitung kejenuhan relatif atau kelembapan relatif, yaitu P uap dibagi P jenuh. Nah, berbicara sedikit lebih banyak begitu terkait dengan kejenuhan parsial. Kalau kejenuhan parsial kan berarti sistemnya gas dengan campuran uap gitu ya, campuran uap air yang lain begitu, uap cair yang lain, uap cair yang lain. Nah, komposisinya untuk kejenuhan cairan itu adalah gas begitu, dan uap cairnya ini adalah uap yang uncondensable atau gas yang tidak bisa kita embunkan begitu teman-teman. Tidak bisa kita embunkan dengan perlakuan suhu tertentu. Itu adalah yang nanti kita akan bahas di kejenuhan parsial sistemnya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kelembaban gitu, ini kan nanti gas dan uap cair gitu ya, uap cair. Nah, gasnya ini nanti adalah kita uap air begitu, nanti kita akan lihat uap air, sedangkan uap cair yang uncondensable tadi, sebelumnya adalah kita berbicara dia udara begitu sistemnya. Kalau kita berbicara tentang kelembaban. Nah, kalau kita berbicara terkait kejenuhan, maka nanti kita cek gasnya itu apa tuh sistemnya, kemudian yang ada di dalamnya itu berapa tuh uap cair uncondensable yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, campuran gas dan uap uncondensable di mana gas telah jenuh dengan uap, untuk mencapai kesetimbangan antara gas dan liquid dibutuhkan waktu kontak yang lama, sehingga tekanan parsial dari uap akan jauh lebih rendah dari tekanan uap dari liquid pada temperatur tersebut. Nah, kemudian kondisi ini disebut dengan kejenuhan parsial. Jadi di sini adalah data-data yang bisa teman-teman lihat bahwa dari sini kita cek kita punya air begitu ya, kita punya udara begitu, ini di titik dew point-nya. Nah, kalau kita steam maka langsung bisa kita dew point-nya bisa langsung jadi air begitu. Jadi kalau steam awalnya vapor pressure yang kita cek, setelah dia melewati titik dew point-nya, dia akan berubah menjadi air murni gitu ya, air murni. Lalu kemudian kita punya campuran udara sama campuran gas gitu ya, punya titik di sini. Nah, pada saat dia melewati titik dew point-nya begitu, dew point-nya yang awalnya campuran itu menjadi campuran murni, sedangkan yang berupa udara dia akan tetap berubah menjadi udara. Nah, posisi ini kita cek begitu teman-teman bahwa udara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap proses perubahan ya. Kalau steam kan lama-kelamaan dia setelah jadi dew point-nya, lama-kelamaan kan dia berubah gitu, yang Q-nya akan
meningkat begitu, kemudian setelah jadi air dia nanti akan menjadi lebih stabil menjadi PVNRT-nya begitu teman-teman. Oke, lebih mungkin kalau lebih punya gambaran lagi, ini adalah contoh umum gitu ya terkait dengan menghitung kejenuhan suatu sistem. Jadi di sini kita punya penampung gas teleskopik begitu ya. Jadi penampung gas teleskopik itu lebih kepada tangki gas mengandung 10.000 feet kubik gas yang dijenuhkan dengan uap air pada suhu 80 Fahrenheit dengan tekanan 6 inch Hg di atas atmosfer. Nah, barometrik atau alat yang penghitung tekanan gitu ya, membaca bahwa tekanan sistemnya adalah di 28,46 in Hg. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh berat uap air dan gas tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa gas punya volume 10.000 feet pangkat 3. Kemudian kita akan jenuhkan, begitu ya, kita akan jenuhkan sistemnya adalah uap air, begitu uap air. Ini kita tahu T-nya adalah 80 derajat Fahrenheit dengan tekanan uapnya adalah 6 inch Hg. Nah, kemudian kita tahu bahwa di barometrik ini nanti akan menghitung P sistemnya, dia angkanya adalah 28,46 inch. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh berat uap air di dalam gas tersebut. Nah, untuk menghitung ini, teman-teman menghitung dulu begitu ya. Yang pertama adalah teman-teman menghitung tekanan total gas jenuhnya. Jadi kita punya P uap 6 inch, kemudian di sini kita harus hitung P gasnya itu berapa sih begitu. P gasnya dia berapa. Nah, untuk menghitung P gas begitu ya, untuk menghitung P gasnya, maka kita bisa kalikan begitu, kita bisa kalikan dengan rumus begitu. Kita punya 6 inch Hg, ini adalah P uap. Jadi di sini rumusnya. Jadi kita hitung P gasnya dulu. Ini adalah P gasnya. Nah, P gas ini kita bisa hitung dengan perbandingan dari tekanan uap cairnya, begitu ya, tekanan uap cairnya. Jadi di sini kita punya tekanan uap cairnya adalah 6 in Hg. Nah, 6 in Hg ini kita ini teman-teman, kita akan konversikan, begitu kita akan konversikan ke feet begitu ya, kita konversikan ke feet di sini, yaitu rubah dulu dari 1 feet ke 1 feet ke 12 in sini ya, kita konversikan dulu dari in ke feet. Kemudian kita punya feet dari Hg. Nah, kemudian in Hg ini kita konversi begitu ya, kita akan konversikan dengan feed H2O dengan feed Hg. Jadi ini adalah konversi untuk tekanannya, begitu ya, konversi untuk tekanannya, sehingga 6 inch Hg untuk P uap ini nanti akan sama begitu dengan 0,44 inch Hg untuk P gasnya. Sehingga kalau kita punya tekanan barometrik itu adalah di 28,46 inch Hg, maka P totalnya kita tinggal jumlahkan antara P gasnya begitu ya, P gasnya di sini kita tambahkan dengan P barometriknya, sehingga P totalnya adalah 28,90. Nah, di sini 29,92 inch Hg dibagi 39,91 feet H2O, ini adalah konversi untuk tekanannya begitu ya, karena kan kita tahu bahwa dia uap airnya adalah uapnya dari air begitu. Nah, dari situ kita bisa cek bahwa untuk sebentar ya, error nih. Nah, kita tahu bahwa gas yang tadi, yang kita sebut dengan gas basah, wet gas, ini kalau misal kita pisahkan, ini nanti akan terdiri dari gas yang kering, begitu ya, gas yang kering dicampur dengan uap air, yang mana nanti uap air ini nanti akan relate dengan massa
air yang nanti terkandung di dalam uap air tersebut. Nah, kita tahu bahwa P udara, begitu ya, P air, yaitu tekanan uap air pada suhu 80 derajat Fahrenheit, ini kita tahu dari data begitu adalah besarnya 1,03 inch Hg. Sedangkan kita tahu tadi bahwa P totalnya adalah 28,9, maka P gasnya kita bisa hitung bahwa dia adalah 28,9 dikurangi 1,032, sehingga P gasnya adalah 27,87 inch Hg. Di sini ini adalah P uap cairnya, begitu ya teman-teman. Kita akan hitung P uap cairnya. Jadi di sini kita hitung P total yang relate dengan P bar, karena P barometrik ini nanti akan menghitung P uap, bukan gas di sini adalah uap cair, uap airnya. Gitu. Jadi 0,44 inch Hg ini karena kebetulan kita akan misal 6 inch Hg di atas atmosfer, suhunya 80, itu kira-kira tekanannya berapa kalau semisal dia ada di barometrik, gitu ya, di tekanan standarnya, sehingga kita bisa bagi dengan rumus ini. Nah, P total ya, kemudian kita hitung, kita tahu P udaranya pada suhu 80 derajat Fahrenheit adalah 1,032 inch, P totalnya tahu 28,9, maka teman-teman bisa hitung P gasnya adalah di 27,87 inch Hg. Nah, 10.000 feet pangkat 3 di sini ini adalah gas yang dijenuhkan dengan uap air, begitu ya. Jadi posisinya 10.000 gas ini itu adalah posisi yang campuran, begitu ya. Posisinya adalah 10.000 ini campuran. Nah, pada saat kondisi tertentu, jadi 10.000 feet gas basah atau wet gas ini pada tekanan 28,90 inch Hg dan 80 derajat Fahrenheit, gitu ya. Jadi pada tekanan 28,9 inch Hg dan 80 derajat Fahrenheit, maka 10.000 feet kubik ini adalah volume untuk gas basahnya. Sedangkan kalau dia hanya pada tekanan 27,87 inch Hg dan suhu 80 derajat Fahrenheit yang ini, maka posisinya 10.000 feet kubik ini adalah posisi dari gas kering, karena ini adalah P gasnya aja, begitu ya, P gasnya ada. Sedangkan tekanan yang 1,032 inch Hg itu adalah tekanan untuk uap air, jadi 10.000 feet kubik untuk uap air. Jadi di sini kita punya penjumlahan tekanan, begitu deh intinya. Jadi bahwa P total itu nanti di dalam suatu sistem akan terdiri dari P gas dan P yang cairnya, yang basahnya apa tahu dia nanti uap airnya. Nah, karena P totalnya adalah 28,9, kemudian teman-teman tahu P uap air tadi sebelumnya adalah 1,032 inch Hg, maka otomatis untuk P gasnya adalah kurangannya, yaitu 27,87. Jadi sama-sama nih, kalau misal kondisinya pada saat suhu 80 derajat Fahrenheit, tekanan di 87,87 aja, maka 10.000 feet kubik ini nanti akan berupa gas kering, gitu ya, gas kering, atau yang nanti di sini di dry gas. Sedangkan pada tekanan 1,032 inch Hg, 10.000 feet kubik ini nanti akan berupa uap air murni, gitu ya, uap air murni. Jadi ya beneran gas yang sifatnya itu adalah air yang fasenya gas, begitu. Ini adalah uap air murni. Sedangkan kalau pada di suhu 80 derajat Fahrenheit dan nanti tekanannya meningkat lagi di 28,9, maka di 28,9 ini nanti adalah 10.000 feet pangkat 3 itu sudah campuran, begitu, sudah campuran antara ada gas kering dan ada uap airnya ya, nanti kita sebut dengan gas basah. Karena memang sistem 10.000 feet kubik ini adalah gas yang sudah dijenuhkan, gitu ya, gas kering yang sudah dijenuhkan dengan suatu uap air. Nah, ini adalah tipe apa ya teman-teman, ini adalah yang akan menjadi dasar utama untuk cooling tower. Jadi kalau di cooling tower
teman-teman nanti caranya cooling tower. Ini kita punya air begitu ya, kita punya air nih, kita punya air pendingin begitu ya, air pendingin yang keluar dari cooler begitu ya, yang keluar dari HE begitu, bisa cooler, bisa kondensor. Kemarin kalau teman-teman lihat dari contoh kondensor atau cooler begitu ya, contoh dari cooler deh. Ini kan awalnya fitnya suhunya 30 begitu ya, 80 derajat Celcius, kemudian fungsi dari cooler adalah untuk mengurangi suhu kan gitu ya. Jadi di sini dia masuk 80, keluar semisal kita inginkan suhunya 30 derajat Celcius, maka di dalam heat exchanger yang sebagai cooler ini kita akan umpankan air pendingin. Air pendingin awalnya suhunya 30 derajat, nah, terjadi proses pergantian panas begitu ya. Sehingga air pendingin di sini nanti menjadi lebih tinggi suhunya, yaitu sekitar 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat Celcius ini kemudian kita akan ke cooling tower gitu ya, ke cooling tower. Nah, air pendingin itu posisinya, operasinya setelah dia keluar dari HE kan sudah panas ya, air dingin yang sudah panas. Ini nanti kita akan kontakkan begitu teman-teman. Kita akan kontakkan dengan udara. Dari sini nanti ada blower. Di sini ada blower udara, kemudian blower udara akan memberikan pergerakan gas dengan kelembaban tertentu begitu, kelembaban tertentu. Nanti di sini dia kontak sehingga ke sana nanti ada gas ini tadi, wet gas tadi kita sebut dengan wet gas. Keluarnya nanti ada wet gas, ke sana nanti air pendingin yang sudah dingin lagi. Jadi di sini air pendinginnya 50 derajat Celcius, air pendingin keluar dari cooling tower adalah 30 derajat Celcius yang nanti kemudian teman-teman bisa umpankan lagi ke heat exchanger. Kita masukkan ke sini dari cooling tower gitu. Jadi terjadi kontak yang fungsi humiditas ataupun kejenuhan ini nanti terjadi di cooling tower. Gitu. Oke, kita masuk lagi ke contohnya ya. Jadi kalau semisal kita sudah tahu begitu, oh ternyata tekanan totalnya di 28,9, kemudian gas keringnya di 27,87 dan uap airnya saja di 1,032, maka teman-teman bisa menghitung gitu. Teman-teman bisa menghitung berapa toh sebetulnya jumlah airnya begitu ya, jumlah air yang ada di dalam uap 10.000 uap basah tadi begitu. 10.000 feet uap basah. Nah, di sini kita akan ubah begitu teman-teman, kita akan ubah suhunya dalam Rankine begitu, dalam Rankine. Jadi dari suhu 80 derajat Fahrenheit kita rubah dulu ke Rankine, kita tambahkan 460 menjadi 540 Rankine. Nah, di sini kita akan cek berapa tuh sebetulnya kadar air gitu ya, kadar air yang atau massa air yang terkandung di dalam suatu wet gas. Nah, di sini rumusnya adalah volume campuran uapnya tadi yang 10.000 feet cubic kita kalikan dengan Rankine-nya. Jadi di sini nanti saya akan masukkan begitu teman-teman, masukkan kondisi kenapa kok harus dibagi begitu ya, 492 Rankine dibagi 540, karena kalau 492 ini adalah 30 derajat Fahrenheit. Jadi pas kondisi 0 gitu ya, 0 derajat. Jadi posisinya ini adalah kita bandingkan, ini adalah kita bandingkan dengan kondisi standarnya. Begitu kita akan bandingkan dengan kondisi standarnya. 10.000 kita kali 492 kondisi standar dibagi 540, ini adalah suhu sistemnya, suhu operasinya. Setelah itu kita kalikan dengan tekanannya, tekanan untuk uap air saja, begitu ya, tekanan untuk uap air saja. Di sini adalah 1,032 inch Hg, begitu. Nah, 29,92 inch Hg ini adalah perbandingan untuk tekanan, begitu ya. Ini adalah perbandingan tekanan untuk di kondisi normal, begitu ya, di kondisi jenuh tadi. Oke, jadi di sini adalah untuk data kita. Jadi kalau pada saat 492 Rankine,
Begitu, tekanannya adalah di 29, tekanan airnya ada di 29,92 inch Hg. Nah, kemudian kita kemudian akan kalikan dengan mol ya, jadi 395 feet cubic. Ini kita akan, karena kan ini LB mol uap begitu ya teman-teman ya, dia kan menjadi feet per mol, nanti satuannya adalah dalam mol. Jadi di sini kita akan kali dengan 359 feet cubic per mol. Ini adalah untuk data juga, begitu, ini data. Kemudian molnya kita kali dengan BM untuk menjadi massa dalam pon. Sehingga di sini kita tahu bahwa posisi 10.000 feet cubic campuran uap gas atau wet gas ini akan mengandung 15,8 pon air. Jadi sisanya, begitu, nanti kita akan cek sistemnya, nanti sisanya adalah hanya gasnya saja. Begitu, jadi dari volume uap air pada kondisi yang diketahui dapat menghitung volume pada kondisi jenuh, dan karenanya dalam satuan pon mol akhirnya menjadi pon air. Oke, gitu. Teman-teman bisa lihat di contoh ini lebih lengkap begitu ya, ada di Himmelblau. Nah, teman-teman bisa, ini agak error untuk direview kembali. Oke, selanjutnya. Nah, untuk bagaimana cara menyatakan konsentrasi dari uap dalam campuran non-condensable gas. Jadi kalau kita punya gas yang condensable ya, uncondensable gas, di sini ada uap, begitu ya, ada uap, maka kita bisa nyatakan dia dalam 4 hal ini. Yang pertama adalah relatif saturasi atau kejenuhan relatif, atau kemudian kejenuhan molal, kelembaban molal, kejenuhan absolut atau kelembaban absolut, atau kelembaban atau humiditas. Nah, ketika uap adalah uap air dan gas adalah udara, maka istilah yang digunakan adalah kelembaban, seperti yang kita singgung sebelumnya. Nah, sedangkan untuk gas atau uap lainnya nanti kita akan gunakan istilah kejenuhan atau saturasi. Nah, kita breakdown satu-satu untuk menentukan konsentrasi dari uap di dalam campuran kondensable gas. Jadi kalau di sini kita punya sistem begitu ya, Dek, bahwa uap ini nanti akan jauh lebih kecil dibandingkan uncondensable gasnya. Uncondensable gasnya. Kalau kita berbicara terkait dengan kelembaban, maka uap air kita itu nanti akan jauh lebih sedikit daripada udaranya, kan begitu ya. Itu adalah sistem untuk saturasi atau kelembaban. Jadi uap air atau uap aja itu nanti akan jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan gasnya. Gasnya nanti yang jauh lebih gede begitu. Nah, di sini kayak gini tadi, jadi gasnya akan jauh lebih banyak tekanannya 27,87, sedangkan untuk untuk uapnya yaitu adalah di 1,032 tadi inch Hg. Oke, yang pertama untuk menentukan berapa tuh konsentrasi gitu ya, konsentrasi gas dan konsentrasi dari uncondensable gas tadi, kan gasnya ini uap, ini nanti kita akan cek dari data yang pertama adalah relatif saturasi atau relatif humidity tadi. Jadi pengertian dari relatif saturasi itu adalah sebenarnya berapa toh tekanan uapnya begitu ya, tekanan parsial uapnya di dalam campuran tadi kita bandingkan dengan tekanan uap dalam campuran gas jika gas jenuh pada suhu campuran yang ditentukan. Nah, RS ini nanti kita bisa hitung cukup sederhana sebetulnya di sini adalah P1 dibagi P aksen 1. Nah, P1 tadi apa deh? P1 adalah tekanan parsial uap dalam campuran gas. Maka tekanan parsial uap dalam campuran gas, maka P1 dibagi P total. Kemudian P aksen tadi adalah tekanan parsial uap dalam campuran gas. Berarti tekanan parsial uapnya P aksen 1 dibagi P total. Karena kan yang disebut dengan parsial kan berarti hanya fraksi ya gitu ya.
Terus karena PVNRT P itu setara gitu ya sebanding dengan volume, maka kalau misalnya yang diketahui adalah volumenya, begitu teman-teman, maka teman-teman bisa bandingkan antara V1 dibagi V total dibagi V1 rated atau V jenuhnya dibagi V total, atau mol 1 dibagi mol total sama dengan massa 1 dibagi massa 1 rated, begitu. Jadi yang ini 11111 ini nanti menunjukkan uapnya gitu ya, menunjukkan uapnya. Oke, contoh nih, pada suhu 25 derajat Celcius begitu, kita punya kelembaban relatif adalah 60%. Nah, artinya apa? Begitu. Nah, kita tahu tadi bahwa kelembaban relatif gitu ya, RH ini nanti memang khusus untuk sistem uap air dan udara. Ini nanti sama dengan kejenuhan relatif ya, atau relatif saturasi. Ini artinya tadi adalah berapa tahu jumlah air gitu ya, jumlah air di dalam campuran udara tadi. Maka di sini kita bisa cek bahwa P air dibagi P aksen air dikali 100 sama dengan persen RH sama dengan 60. Dengan P H2O dan P aksen H2O diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi P H2O adalah P parsial, gitu ya, P parsial air, gitu ya, air. Kemudian P aksen H2O adalah tekanan parsial uap air dalam campuran gas jenuh, begitu ya. Jadi di sini P parsial H2O pada gas jenuh, begitu teman-teman. Nah, relatif saturasi atau relatif humiditas itu bisa jadi nanti angkanya adalah 0%. Nah, artinya 0% itu apa? 0% ini artinya tidak ada uap yang ada di dalam gas. Jadi fungsi RH0 ya nanti isinya nanti gas semua. Jadi kalau semisal RH-nya 0%, maka otomatis di sini uap airnya tidak ada, begitu ya. Uap airnya tidak ada, jadi di sini murni udara, begitu ya, murni udara 100%, begitu. Sehingga kalau 100% RH, begitu, 100% RH artinya apa? Kalau 100% RH berarti tekanan uap sama, tekanan parsial uap dalam gas sama dengan tekanan uap zat terlarut, begitu ya, zat tersebut. Sehingga di sini P-nya, begitu ya, P uap air, begitu, P uap air ini nanti sama dengan P udaranya, begitu ya, P uap air nanti sama dengan P udara. Jadi kalau semisal kita bandingkan, begitu teman-teman, untuk di kelembaban, ini tuh grafiknya adalah seperti ini. Jadi kita punya volume sistem, gitu ya, volume sistem tertentu. Nah, kemudian ini, gitu, yang ada di dalam kotak terus kemudian di dalam sistem ini nanti ada sebagian, begitu ya, ada sebagian air. Nah, ini adalah volume uap air, begitu ya, volume uap air kalau udaranya itu jenuh. Jadi pada saat udara itu sudah jenuh, maka akan ada uap air yang nanti kemudian terkumpul, begitu ya, terkumpul, karena kan kalau semisal udara kita punya udara terus lalu kita naikkan suhunya sehingga menjadi jenuh, maka lama-kelamaan akan ada uap air, gitu, ada uap air yang terbentuk. Nah, setelah itu kemudian di dalam volume udara ini yang terbentuk ini ternyata sistem ini tuh tidak serta-merta langsung ini tuh RH, begitu, tidak. Jadi di dalam gas, di dalam volume uap air itu nanti terdapat sebetulnya sekian, hanya sekian, begitu deh, untuk air yang berubah menjadi uap, begitu. Sehingga kalau kita bandingkan, kalau kita sebut dengan RH, jadi RH itu adalah persen RH itu adalah yang area ini, begitu ya, area ini kita bagi dengan volume uap air, begitu ya. Jadi sini kita akan bagi dengan yang di sini itu adalah persen RH. Jadi berapa banyaknya udara yang di sini bandingkan dengan pada saat volume air itu nanti terjadi proses saturasi terhadap udara. Itu adalah persen RH. Jadi ini dibandingkan dengan ini, itu adalah nanti persen RH.
Jadi kalau 60% berarti ini nanti bidangnya 60, sisanya 40, itu berarti adalah 60%. Nah, kalau semisal relatif saturasinya 100% begitu, maka di sini nanti semuanya akan sistemnya adalah yang kotak-kotak ini begitu. Jadi nanti kotak-kotak juga semuanya. Itu kalau persen RH-nya adalah 100%. Sehingga menunjukkan apa? Tekanan uap air begitu ya, tekanan uap air di sini nanti akan sama gitu ya, sama dengan tekanan uap pada gas tersebut. Jadi tekanan airnya akan sama dengan tekanan gasnya begitu. Jadi P uap airnya, P yang ada di uap air itu nanti sama dengan P sistemnya, sistem gasnya begitu. Itu untuk persen RH. Nah, contoh untuk aplikasi kelembaban relatif. Jadi, misal teman-teman lihat dari laporan cuaca begitu ya, laporan cuaca baik di radio, baik di TV. Di sini diketahui bahwa suhu siang ini itu suhunya di 94 derajat Fahrenheit. Kemudian diketahui bahwa ternyata persen RH-nya di 43%. Kemudian teman-teman tahu bahwa barometriknya terhitung 29,67 inch, kemudian mendung sebagian hingga cerah dengan angin pada dari SSE, kecepatannya adalah 8 mil per jam. Nah, berapa pon uap air dalam udara, gitu ya, dalam udara per milimeter kubik udara sore, dan berapa dew point-nya. Nah, semisal kayak gitu, kita bisa cek begitu deh. Jadi kita lihat bahwa dengan menggunakan steam tabel, tekanan udara di suhu 94 derajat Fahrenheit itu nanti di steam tabel adalah di 1,61 inch Hg. Ini kita cek di steam tabelnya dulu. Nah, kemudian kita tahu begitu bahwa dengan adanya ini kita tahu juga RH-nya tadi adalah 43% ya, RH-nya adalah 43%. RH-nya adalah 43%. Jadi awalnya teman-teman tahu suhunya di 94 derajat Fahrenheit, teman-teman cari tekanan uap airnya di steam tabel. Ternyata diketahui tekanan uap airnya di 1,61 inch Hg. Nah, setelah itu kita tahu bahwa RH-nya adalah 43%, maka teman-teman bisa menghitung P air begitu ya, P airnya dengan cara tekanan uap airnya di 1,61 dari steam tabel ini kita kalikan dengan 43%, jadi 0,69 inch Hg. Itu adalah untuk tekanan airnya saja. Nah, kita tahu bahwa tekanan udara, kalau kita kadang-kadang kita berbicara tentang kelembaban udara ya. Nah, tekanan udara ini nanti kita bisa hitung dengan P barometrik tadi, kita kurangi dengan P uap air yang kita hitung, begitu teman-teman. Kita tahu bahwa P barometriknya adalah di 29,67, itu 29,67, sedangkan P uap airnya adalah di 0,692, sehingga P udaranya kita tahu 28,98 inch Hg. Nah, kemudian kita tahu bahwa kita punya satu Mi pangkat 3, begitu uap air pada suhu 94 derajat Fahrenheit dan pada tekanan 0,69 inch Hg. Nah, kira-kira berapa pon airnya? Jadi sama tadi kalau semisal volumenya di 1 mil kubik begitu ya, 1 mil pangkat 3, ini kita konversikan dulu ke feet pangkat 3 begitu. Jadi 1 mil sama dengan 5.280 feet pangkat 3 feet ya, dan nanti kita pangkatkan 3. Kemudian kita ubah tadi 94 derajat Fahrenheit itu setara gitu dengan 555 derajat Rankine. Jadi kita akan bagi dengan Rankine-nya 492 untuk keadaan standarnya. Kemudian 555 adalah untuk tekanan operasinya. Kemudian dari 492 kita tahu bahwa datanya tadi tekanannya adalah 29,92 inch Hg. Sama kayak menghitung yang sebelumnya ya. Sebentar. Nih, di sini.
ini 29,92 inch Hg itu. Jadi itu memang tekanan uap yang ada di suhu 492 Renkin atau 552 Renkin itu adalah 29,92 inch. Ini adalah 0,69 inch Hg adalah untuk tekanan uap airnya, tekanan H2O-nya. Nah, terus kita punya posisinya di sini adalah punya feet, begitu ya, punya feet kubik. Nah, satu mol untuk air itu nanti volumenya di 359 feet kubik, sehingga nanti kita bisa hitung masanya. Oh, ternyata kandungan uap airnya adalah di 1,52 kali 10⁻8 pon air, begitu. Nah, kemudian kita akan menghitung dew point-nya. Dew point tadi adalah kondisi atau suhu di mana uap air pertama kali akan mengembun dalam suatu pendinginan pada tekanan dan komposisi yang konstan. Nah, ketika gas didinginkan, suatu gas didinginkan, jadi uap air didinginkan, kelembapan relatif atau RH akan meningkat karena tekanan parsial uap airnya nanti menjadi konstan, sedangkan tekanan uap airnya akan menurun seiring dengan penurunan suhu. Sehingga ketika kelembapan relatif mencapai 100% itu adalah nanti untuk menghitung dew point-nya. Jadi pada saat pH2O sama dengan P aksen H2O yaitu di 0,69 inch Hg, ini nanti uap air akan mulai mengembun. Nah, kalau punya 0,69 inch Hg, nanti dew point-nya di suhu 68 derajat Fahrenheit sampai 69 derajat Fahrenheit. Ini teman-teman butuh grafik untuk steam tabelnya ya. Saya akan sampaikan besok mungkin untuk datanya. Kalian bisa hitung dipakai di grafik yang sebentar ini di figur 422 ya, 422 di Himmelblau di halaman 475. Oke. Itu untuk cara yang pertama ya. Jadi RH atau RS itu nanti adalah kondisi berapa tuh uap air yang ada begitu di dalam suatu kondisi di sini dibagi dengan yang ada di sini, itu adalah RH. Jadi RH adalah berapa tuh jumlah air yang ada, uap air yang ada di dalam suatu komposisi uap yang jenuh di dalam udara. Itu adalah untuk RH. Lalu selanjutnya, komposisi yang selanjutnya adalah kejenuhan molal atau molal saturasi. Nah, kalau kita sebut dengan molal, maka nanti otomatis perbandingannya adalah terhadap mol, begitu ya, terhadap molnya. Jadi kalau RH tadi terhadap P, kalau kejenuhan molal itu nanti terhadap N. Jadi N vapor dibagi N gas bebas uap, itu nanti untuk rumusnya. Nanti kita di dalam rumus nanti ada 1 dan 2, begitu ya, Dik. 1 adalah uap, 2 adalah gas kering. Jadi kalau nanti di dalam sistem itu nanti gas ditambah uapnya, begitu ya. Jadi di dalam sistem ada 1 dan 2. Nanti kita bagi jadi 1 dan 2. 1 adalah uap dan 2 adalah gas kering untuk nanti memudahkan teman-teman untuk menghitung. Jadi pada saat dia sudah masuk ke dalam suatu campuran, maka P1 plus P2 sama dengan PT, N1 dan N2 menjadi NT. Nah, di sini sama halnya dengan PVNRT biasa. Nah, dari sini kita bisa intinya mengubah hubungannya nanti hanya cukup uap saja terhadap tekanan total, terhadap zat yang totalnya. Jadi N1 per N2 kita bandingkan dengan P1 per P2 dibandingkan dengan V1 dan V2, maka N1 dibagi NT per N1, kalau P1 nya dibagi PT per dikurangi P1, V1 dibagi VT min V1. Jadi rumusnya nanti adalah seperti ini, karena nanti kalau yang sering akan diketahui begitu ya, yang sering kita akan hitung itu nanti adalah komposisi untuk uapnya. Sedangkan kalau gas keringnya jarang kita ketahui, tapi kita nanti tahu totalnya begitu. Jadi untuk mempermudah perhitungan, maka persamaannya akan dibuat hubungan antara uap dengan komposisi binernya, begitu ya, sistem binernya atau totalnya. Jadi molal saturasi itu adalah N vapor dibagi N bebas
uap begitu, sehingga nanti setara dengan N vapor kita dikurangi dengan N gas biner gitu ya, atau total sistem biner dikurangi N dari vapor tersebut begitu. Nah, kalau nanti kemudian kita akan hitung masanya, begitu ya masanya, maka teman-teman tinggal kalikan dengan BM-nya. Untuk N-nya kita kalikan dengan BM, N uapnya kita kalikan dengan BM uapnya, sedangkan N mol gas keringnya kita kalikan dengan berat molekul dari gas keringnya. Ini nanti ketemu massa uapnya dibagi dengan massa gas keringnya, begitu. Itu untuk molar. Selanjutnya yang selanjutnya adalah kejenuhan absolut. Jadi pengertian dari kejenuhan absolut itu adalah rasio mol uap per mol gas bebas uap terhadap mol uap yang akan ada per mol gas bebas uap jika campuran benar-benar jenuh pada kondisi dan tekanan total. Jadi intinya rumusnya adalah seperti ini, Dik. Jadi AS atau absolut saturasi itu adalah mol uap dibagi mol gas bebas uap. Jadi ini mol keringnya aktual dibagi dengan posisi mol uap dibagi mol gas bebas uap yang posisinya dia jenuh. Jadi untuk 1-2 sama ya sistemnya. Jadi 1 uap, 2 untuk gas bebas uap, maka persentase absolut begitu ya. Absolute saturation itu adalah N1 per N2 aktual dibagi N1 per N2 jenuh dikali 100%. Sehingga nanti setara dengan, karena N berarti ya P ya, P1 per P2 aktual dibagi P1 per P2 jenuh kali 100%. Nah, karena P1 rated berarti ya, P1 saturated itu nanti sama dengan P jenuh, gitu ya, P1 jenuh itu sama dengan P aksen, begitu, maka dan PT itu sama dengan P1 dan ditambah P2, maka persamaan persen saturasi absolut ini nanti akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi pada dasarnya nanti setelah dimodifikasi, persen dari absolut saturasi ini adalah relatif saturasi dikalikan PT min P1 aksen dibagi PT per P1 kali 100%. Jadi persentase absolut saturasi itu sama dengan persen RH, persen RS dikalikan PT min P1 aksen dibagi PT dikurangi P1 kali 100%. Itu contohnya adalah untuk ini, untuk etil asetat. Sebentar, kita cek dulu. Oke, kita akan menghitung berapa RS-nya dan berapa absolut saturasinya ya. Jadi nanti teman-teman akan menghitung berapa RS-nya, berapa absolut saturasinya. Oke, teman-teman punya helium yang mengandung 12% etil asetat. Jadi di sini sistemnya 88% helium dengan 12% etil asetat. Oke, tunggu ya, kita dulu. Resume dulu. Oke, contohnya sekarang untuk menghitung absolut saturasi absolut sama RS tadi. Kalau semisal sistemnya ini sudah beda ya, yang tadi kan RH atau uap air dengan udara, sekarang sistemnya sudah bukan udara sama uap air. Ini adalah helium dengan etil asetat. Helium adalah gas undensable-nya, sedangkan etil asetat itu adalah nanti uapnya ya, uap organiknya. Begitu, karena memang komposisinya jauh lebih kecil. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung berapa persen saturasi dan berapa persen absolut dari saturasi pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 98 kilopascal. Nah, di sini kita akan hitung begitu ya. Data yang pertama kali akan teman-teman lihat ini adalah tekanan uap begitu ya, tekanan uap dari etil asetat. Tekanan uap dari etil asetat ini pada T tertentunya itu berapa, Dik? Nah, karena T operasinya adalah 30 derajat Celcius, maka tekanan uap untuk etil asetat di sini diketahui 15,9 kilopascal.
Nah, setelah tahu, habis ini kita akan menghitung untuk P-etil asetatnya, gitu ya, P-etil asetatnya. Di sini kan kita tahu bahwa tekanan yang 15,9 kilopascal untuk P-etil asetat itu kalau semisal dia itu 100% begitu posisinya teman-teman. Jadi P-etil asetat saja gitu ya, P-etil asetat saja. Nah, posisinya di sini yang etil asetat di sini hanya 12% begitu deh. Jadi 15,9 kilopascal ini jika etil asetatnya adalah 100% atau jenuh atau murni, maaf, bukan jenuh ya, murni. Jadi tekanan uap murninya dari etil asetat pada suhu 30 derajat Celcius itu adalah 15,9 kilopascal. Nah, sekarang kita harus hitung kalau semisal 12% itu dia nanti berapa begitu. Sebenarnya cukup kita akan bagi begitu ya. Kita akan bagi dengan menggunakan hukum persamaan dari hukum Dalton yang mana P parsial begitu ya. P parsial dari etil asetat begitu. P parsial dari etil asetat ini nanti sama dengan P total kita kalikan dengan mol uapnya begitu ya, mol uap dari etil asetat, sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa P total, jadi P etil asetat itu nanti sama dengan P total dikali dengan mol dari etil asetat dibagi mol total uapnya, sehingga atau P total dikalikan V volume dari etil asetat murni dibagi V total uapnya, sehingga di sini kita bisa hitung begitu bahwa tekanannya kan terhitung 98 begitu ya, 98 kilopascal. Sehingga 98 kilopascal ini harus kita 98 kilopascal atau P total ini kita kalikan dengan molnya begitu ya, mol dari etil asetat di sini, mol dari etil asetat kita pakai rumus yang ini. Jadi kita nggak perlu pakai ini karena sebenarnya P parsial itu adalah tinggal tekanan yang diketahui dikali dengan komposisi etil asetatnya. 98 kPa dikali 12%, ketemunya adalah 11,76 kPa. Kemudian karena sistem di sini totalnya adalah 98 kPa, kita tahu bahwa etil asetatnya adalah 11,76, maka otomatis heliumnya adalah di 86,24 kPa. Begitu. Jadi teman-teman tinggal hukum Dalton, intinya P sistem itu adalah penjumlahan begitu ya, penjumlahan antara tekanan-tekanan gas yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi kalau semisal P etil asetatnya adalah 11,76, diketahui terukur 98 kPa untuk tekanan totalnya, maka otomatis tekanan heliumnya adalah di 86,24 kPa begitu ya. Lanjut. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung begitu deh. Persen relatif saturasi kita tinggal bagi begitu ya. Kita tinggal bagi antara tadi P etil asetat pada sistem dibagi dengan P etil asetat murninya begitu. Jadi di sini 11,76 kita bagi dengan 15,95 begitu ya. Jadi 11,76 itu adalah untuk P sistem dibagi dengan P jenuhnya yaitu 15,9, ini yang ada di referensi, sehingga persen RH-nya adalah 74%. Itu berkaitan dengan etil asetat. Nah, kemudian untuk persen absolutnya teman-teman tinggal cek pakai, karena punya tekanan masing-masing ya. Jadi persen absolut kan kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan aktual dibagi jenuh, posisi aktual dibagi dengan posisi jenuhnya. Nah, di sini kita tinggal bagi antara posisi ini aktual, kemudian di sini posisi jenuhnya, begitu. Jadi tekanan parsial dari tekanan etil asetat pada aktual 11,76 dibagi tekanan gas murninya, begitu ya. Jadi PT dikurangi PETAC atau P etil asetatnya. Jadi 11,76 dibagi 98 dikurangi 11,76 dibagi karena
etil asetat jenuh di 15,9, maka yang bawah ya tinggal 98 dikurangi 15,9, sehingga persen absolut saturasi adalah di 70,4%, begitu. Jadi lebih cenderung yang mana pun yang akan ditampilkan di dalam perhitungan atau data-data yang dihitungkan dua ini, begitu deh. Tetapi yang lebih relate, terhadap berapa tuh persen saturasi itu lebih kepada absolut saturasi daripada relatif. Jadi kalau relatif tuh hanya sekitaran gitu ya, hanya kisarannya. Oh ternyata saturasinya di sekitaran 74, padahal ternyata secara pasnya adalah absolutnya adalah di 70,4%. Jadi seperti itu persamaannya cukup sederhana kalau misalnya sudah masuk ke perhitungan ya. Jadi kalau di RH, sekali lagi RH atau RS ini nanti intinya teman-teman akan membandingkan tekanan uapnya secara aktual, gitu ya, aktual. Ini nanti dari operasinya, gitu ya, dari operasinya. Ini adalah tekanan uap ya terhadap uapnya dibandingkan tekanan uap itu pada saat dia jenuh. Nah ini nanti kita akan bandingkan terhadap referensi, gitu ya, terhadap dari referensinya. Sedangkan kalau absolut saturasi, persen dari absolut saturasi atau persen absolut humidity ini nanti teman-teman akan bandingkan begitu terhadap aktualnya, terhadap proses kejenuhannya. Kalau yang diketahui P ya berarti P uapnya dibagi dengan P total dikurangi P uapnya. Kemudian di sini P uapnya posisi jenuh, kemudian dibagi dengan P total dikurangi P uapnya. Nah posisi jenuh ini biasanya sudah ada di referensi, gitu ya. Angkanya sudah ada di referensi berkaitan dengan P uap ini. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir, sepertinya untuk poinnya adalah humiditas. Jadi poin untuk menentukan saturasi, parameter yang selanjutnya adalah humiditas. Nah, kalau humiditas atau spesifik humidity nanti bisa humiditas atau spesifik humiditas. Ini intinya adalah massa uap yang terkandung di dalam suatu massa gas kering, intinya seperti itu teman-teman. Nah perhitungannya karena massa, padahal nanti kita akan tahu itu dalam sistemnya itu dalam mol, begitu ya. Maka teman-teman tinggal lihat dari sini. Jadi N atau mol uapnya kita kalikan dengan BM uapnya dibagi mol gas keringnya dikali BM dari gas keringnya. Sehingga kita, atau mungkin kalau semisal nggak diketahui mol, teman-teman bisa hitung dengan rumus N total ya. Jadi kita bisa lihat dari tabel 18.1 ini bahwa ini adalah rumus yang sudah disebutkan sebelumnya ini dimasukkan di dalam satu tabel yang sama. Jadi di sini humiditas adalah massa, gitu ya, massa uap air dibagi massa gas keringnya. Kemudian kalau molal tadi ya mol gas dibagi mol gas keringnya. Kemudian relatif humiditas atau relatif saturasi adalah P vapor dibagi P vapor secara jenuh, begitu ya, pada saat dia jenuh, begitu teman-teman. Insya Allah itu kita terakhir kayaknya insya Allah untuk hari ini adalah kita menghitung coba. Teman-teman punya data ini, kita bisa men-statement, begitu ya, kita bisa men-statement parameter-parameter yang kita bisa lihat. Yang pertama, kalau udara, jadi ini nanti berkaitan dengan udara ya, jadi uap air versus dengan udara, begitu ya, versus dengan udara. Nah, kita tahu suhunya di 30 derajat Celcius, tekanannya di 760 mm Hg, absolut. Ini kita tahu bahwa absolute humidity atau absolute saturasinya, persennya adalah berapa persen itu 0,55%, gitu ya, 0,55%. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa persen
dari RH, begitu ya, persen RH atau persen relatif saturasi, kemudian molal humidity, kemudian tekanan parsial uap air dalam udara, dan dew point campuran uap air dan udara. Nah, dari sini kita harus tahu referensi begitu ya, di tekanan H2O, tekanan uap jenuh H2O di suhu 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit nih, dia berapa milimeter Hg gitu ya, berapa milimeter Hg atau berapa kPa begitu. Kita harus cek dulu. Nah, jadi tekanan uap jenuhnya pada suhu 30 derajat Celcius ini adalah di 1,253 inch Hg atau setara dengan 4,242 kPa di sini. Jadi 3,18 mm Hg sama dengan 4,242. Jadi yang pertama teman-teman lihat data begitu ya, cari data tekanan uap jenuh gitu ya, tekanan uap air itu jenuh pada suhu 30 derajat Celcius. Oke, saya kasih waktu sebentar ya, Dek, untuk buka steam tabel. Saya sambil tunjukkan ke kalian data yang mana yang akan kalian pakai untuk menghitung itu. Teman-teman, belum saya kasih ini ya, belum saya kasih steam tabel ya. Oke, sepertinya belum, dia nggak sama. Saya akan carikan untuk steam tabel yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, tadi dia. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi dari tabel, dari data steam tabel, teman-teman akan mendapatkan data tekanan uap air jenuh pada suhu operasinya. Karena dia 30, kita dapatkan tekanan uap jenuhnya di 31,8 mm Hg atau 4,242 ya, karena kita nanti satuannya milimeter Hg atau kPa. Ini adalah P aksen ya teman-teman, P aksen dari H2O. Jadi tekanan jenuh dari air. Nah, selanjutnya kita tadi ketahui bahwa tekanan absolut begitu ya, absolute humidity-nya itu absolute humidity atau H itu adalah 0,005 begitu, 0,005. Dan di sini kita ketahui bahwa humiditas adalah N uap, jadi N air dikalikan dengan berat molekul uap dibagi N gas kering dikali berat molekul dari gas kering. Nah, karena posisinya di sini kan udara ya teman-teman, jadi kan statementnya adalah dia udara. Kalau semisal masih nggak tahu berapa total molekul dari udara, kan agak susah begitu ya untuk mencari BM-nya berapa, maka teman-teman bisa hitung begitu, kita bisa hitung dengan fungsi ini tadi, PT dikurangi PH2O, jadi P totalnya dikurangi PH2O. N uapnya kita kurang tahu begitu, jadi ini bisa kita relate-kan begitu, kita belum tahu untuk N-nya begitu.
N uap dan N gas kering, maka tetapi kita tahu bahwa berat molekul uapnya adalah atau air adalah 18, berat molekul udara adalah 29. 18 dan 29 kita kalikan dengan P udara dikalikan dengan P H2O karena N itu nanti seimbang dengan P, begitu ya, nanti setara dengan P. Jadi 18 kali P H2O dibagi 29 kali P udara. P udara yang dirubah PT min P H2O, sehingga dengan rumus itu kita tahu bahwa PT tadi adalah 760 mm Hg atau P totalnya, maka kita tahu bahwa pH2O-nya adalah di 6,71 mm Hg, sehingga P udaranya itu nanti adalah sisanya, begitu teman-teman, yaitu sekitar 753,29 mm Hg, itu adalah untuk P udaranya. Nah, sekarang kita cek untuk menghitung kemudian dari persen humiditas, jadi persen RH, ini nanti tadi adalah pH2O dibagi P aksen H2O tadi. Jadi pH2O tadi di perhitungan sebelumnya adalah 6,71 mm Hg, H2O di sini 31,8, maka tinggal kita bandingkan 6,71 dibagi 31,8. Persen RH-nya adalah 21%. Nah, kemudian molar humidity adalah humiditas molar tadi kita bagi, begitu ya, antara P gas dibagi P uap kering tadi. Jadi di sini 6,71 dibagi 760 dikurangi 671. Ketemunya adalah 9,03 kali 10 pangkat minus 3 tanpa ini ya, tanpa satuan gitu. Nah, kemudian untuk menghitung dew point-nya adalah, sekali lagi, dew point adalah suhu di mana uap air dalam udara pertama kali akan terkondensasi. Nah, ketika didinginkan pada tekanan yang konstan. Nah, yaitu ketika gas menjadi jenuh sempurna. Nah, terjadi pada tekanan uap 6,71 mm Hg, yaitu sekitar 5,1 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman nanti diminta untuk menghitung dew point, nanti kalian lihat aja di grafik, begitu ya, bisa dari grafik, bisa dari tabel, pada saat P-nya itu adalah di P gas, gitu ya, P gas. Dalam hal ini, ini adalah P vapor. Di sini berarti khusus untuk sistem ini adalah P uap airnya. Ini ternyata ditemui adalah 6,71 nih milimeter Hg, sehingga nanti T-nya nanti dia berapa di situ? Oh, di 5,1 derajat Celcius atau di 41 derajat Fahrenheit. Itu teman-teman. Jadi insya Allah itu masih ada satu contoh lagi yang jauh lebih relate terhadap alat prosesnya. Jadi tadi wacananya beberapa rumus yang bisa mendeteksi, begitu ya, mendeteksi kadar saturasi di dalam suatu campuran uap dan gas. Oke. Terakhir ini semoga masih ada waktunya, 10 jam 10. Oke, masih ada 3 menit, saya akan cepat aja. Untuk mengkondisikan udara dalam gedung perkantoran di musim dingin, 1000 meter kubik udara lembab per jam pada 101 kPa dan 22 derajat Celcius dengan titik embun 11 derajat Celcius masuk ke sistem. Jadi udaranya adalah udara lembab, begitu ya teman-teman. Udara lembab berarti maksudnya sudah ada udara dengan campuran uap air di sana. Kita tahu dew point-nya di 11 derajat Celcius, kemudian tekanannya terhitung 101 kPa, suhunya di 22 derajat Celcius, dengan volume laju alirnya adalah 1000 meter kubik, begitu. Nah, kemudian udara meninggalkan sistem, begitu. Udara saja ya, udara meninggalkan sistem pada tekanan yang sama, tekanan yang berbeda di 98 kPa dengan titik embun 58 Celcius. Terus teman-teman diminta untuk menghitung berapa tuh sebetulnya kilogram uap air yang ditambahkan ke dalam
udara basah yang memasuki proses. Sehingga di sini kita tahu bahwa yang ada di sini dew point-nya adalah 58. Jadi yang awalnya 11 derajat Celcius ternyata keluar gedung dew point-nya jadi 58 derajat Celcius. Tekanannya di 98 gitu ya, di 98 kPa. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh F2O yang masuk gitu ya, yang masuk ditambahkan ke dalam setiap kilogram udara basah yang memasuki sistem. Jadi berapa air yang akan kita tambahkan ke dalam suatu sistem ini apa namanya sirkulasi conditioning ini. Oke, kita cek. Jadi catatannya, tekanan parsial uap air adalah tekanan pada dew point dalam setiap kasus, dan bahwa udara kering memiliki tekanan parsial yang merupakan perbedaan antara tekanan total dan tekanan parsial uap air. Jadi W di sini, jadi nanti ada istilah W ini nanti untuk air, kemudian PDA nanti adalah untuk udara kering. Jadi kita tahu bahwa totalnya tadi teman-teman bahwa tekanannya kan 101 ya, tekanannya adalah 101. Kemudian P air itu adalah 1,31. Ini dilihat dari P di steam tabel. Jadi di sini 1,31 kPa ini adalah P uap air ya, P uap air pada suhu 30 derajat Celcius di sini adalah 1,31 kPa. Begitu. Sehingga kita tahu berapa uap air yang keluar di sini adalah 99,69. Jadi udara keringnya adalah 99,69 yang masuk. Tetapi diketahui bahwa udara kering yang keluar adalah totalnya 98 yang diketahui ya. Maksudnya yang dihitung adalah 98 kPa. Maka total uap airnya, begitu uap airnya yang ada di sini adalah 98 dikurangi 18,14 yaitu 79,84 kPa. Nah, 18,14 ini diketahui di dew point, begitu di dew point. Jadi 11. Jadi di sini teman-teman bisa 11,31 adalah untuk ini bukan P ini ya, sorry saya salah teman-teman. Jadi 1,31 ini adalah P2O pada dew point, karena dew point-nya tadi kita diketahui adalah 11 derajat Celcius ya. Jadi P2O pada dew point di 11 derajat Celcius adalah 1,31 kilopascal. Sedangkan 18,14 ini adalah P air pada dew point 58 derajat Celcius dew point. Ini adalah 18,14 kPa. Karena kita tahu di sini dengan rumus perhitungan sebelumnya begitu ya, dew point ini akan selalu relate dengan tekanan uapnya begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita menghitung dP, ini kita butuh pH2O-nya itu berapa sih kan begitu. Jadi pH2O-nya di sini adalah 6,71. Nanti teman-teman buka steam tabel, maka nanti ketahuan dP-nya. Di sini adalah ketemu 5,1 derajat Celcius. Nah, di soal ini kita tahu nih dew point-nya di sini 11 derajat Celcius dan yang keluar di sini dew point-nya adalah 58 derajat Celcius. Sehingga kita bisa hitung begitu di pH2O di 11 derajat itu berapa dan pH2O yang di 58 derajat Celcius itu berapa. Sehingga di sini ketemu 1,31 dan 18,14. Ini nanti teman-teman lihat dari steam tabel ya. Saya akan lampirkan setelah ini di steam tabel ketemu. Kita tahu berarti tekanan uap keringnya. Jadi yang masuk kita tinggal kurangi 101 kPa yang terhitung dikurangi 1,31 tadi adalah pH2O pada suhu 11 derajat Celcius adalah 99,69. Kemudian di PBD adalah 98 tadi diketahui yang keluar dari gedung. Ini dew point-nya di 58 tadi ya, 58 derajat Celcius adalah
pH2O-nya di 18,14 sehingga PBDA-nya di 79,86. Nah, di sini teman-teman sudah tahu masing-masing tekanannya begitu ya. pH2O di sini adalah 1,31 dan PBDA-nya 99,69, maka teman-teman bisa menghitung RH-nya kalau misal ditanyakan. Oke, kita cek dulu. Teman-teman diminta untuk yang pertama tadi adalah menghitung mol ya, mol kilogram uap air yang ditambahkan ke setiap kilogram udara basah yang memasuki sistem. Nah, di sini kita tahu tadi basisnya adalah F-nya 1000 meter kubik, tekanannya di 101 dan 22 Celcius, maka teman-teman bisa menghitung berapa tuh wet air atau udara basahnya. Di sini kita bisa cek di 1000 meter kubik, begitu ya, 1000 meter kubik dikali 101 kPa yang terhitung, dibagi 101,3 kPa, ini 101,3 kPa ini terhitung di suhu 25 derajat Celcius, 27 ini 0 ya, ini 0 derajat Celcius ini untuk standarnya, dan ini untuk standarnya, itu 295K ini adalah untuk komposisi di sini 22 ditambah 273 kan 295. 101,3 kPa ini adalah standar. Jadi 101,3 kPa itu adalah untuk mol udara basah begitu ya. Mol udara basah, tekanan udara basah pada suhu 273 Kelvin. Itu adalah 101,3 kPa. Begitu teman-teman. Jadi tinggal kita bandingkan 101 dibagi 101,3 dikali 273 Kelvin dibagi 295 Kelvin. Nah, ini volumenya adalah 22,4 meter kubik. 22,4 meter kubik. Jadi yang saya lingkari ini adalah referensi, begitu ya, referensi teman-teman bisa lihat dari data. Nah, dari sini kita tahu begitu ternyata udara basah. Jadi udara basah ini adalah BDA ditambah air begitu ya, BDA ditambah air, ini adalah 41,19 kilomol. Nah, selanjutnya dalam NM kita tahu di sini bahwa neraca BDA tadi kan kita bisa bandingkan dengan molnya ya, mol total ini adalah mol total, mol wet gas dikali dengan tekanan parsialnya dari BDA, tekanan parsial dari BDA. 99,69 di sini 99,69 dibagi totalnya 101 kilopascal gitu. Nah, neraca dalam BDA kan hanya di sini dan di sini begitu ya, Dik. Jadi udara kering hanya ada di sebelah masuk di sini dan di sini, sehingga massa BDA yang masuk akan sama dengan massa BDA yang keluar. Kita tahu komposisi yang masuk terdiri dari mol wet gas dikali dengan P ini, jadi ini P wet gas dikali dengan perbandingan P parsialnya tadi. Jadi di sini kita tahu berapa mol wet gasnya yang keluar. Begitu. Dari sini, dari neraca PDA kita menghitung mol wet gas keluar, begitu ya. Mol wet gas keluar dengan cara rumus ini tadi, Dik. Mol wet gas dikalikan dengan P parsial BDA masuk sama dengan mol dari wet gas dikali dengan P BDA yang keluar, begitu ya, BDA yang keluar. Di sini 41,19 dikali fraksinya 99,69 dibagi 100 sama dengan P kita nggak tahu nih kilomolnya berapa dikali dengan 79,86. Nah, 79,86 adalah data yang keluar tadi, 79,86 dibagi totalnya adalah 98. 79,86 dibagi 98. Nah, ketemunya mol wet gas yang keluar di sini yang awalnya adalah 41,19 kilomol, kita tahu ternyata yang keluar adalah 49,89 kilomol. Maka otomatis W yang di sini yang ditambahkan adalah 8,7 kilomol. 8,7 kilomol. Sehingga di sini airnya juga
tinggal kita kalikan dengan BM-nya menjadi berapa puluh kilogram air, begitu teman-teman. Untuk rumus di sini sehingga secara neraca massa, kita bisa hitung, begitu kita bisa hitung bahwa udara keringnya adalah 41,19 kali 99,69 bagi 11, kemudian kilogramnya adalah 1179, airnya tadi adalah 9,6, maka yang masuk begitu ya, yang masuk totalnya adalah di 1188,6. Nah, sehingga di sini kita tahu air yang ditambahkan adalah 0,132 kg per kilogram udara basah yang masuk. Tinggal dibagi 8,7, ini ya 8,7 kilomol tadi, dikalikan dengan 18, dibagi total yang masuk, gitu ya. Total yang masuk adalah 1188,6, yaitu 0,132 kilo air per udara basah yang masuk. Nah, insya Allah ini nanti begitu, jadi kita akan masuk proses humidifikasi udara ini untuk menghitung cooling tower besok jam 7 ya. Saya akan ini nanti ada di halaman 480 sampai 485 materi terakhir untuk di NMNE secara simultan di cooling tower. Jadi seperti itu materi tambahan yang saya menilai begitu ya. Kami menilai teman-teman butuh tahu begitu. Kalau kan sebelum-sebelumnya untuk menghitung NE gitu ya, teman-teman menghitung NE kalian hanya fokus kepada CP kan begitu ya. Teman-teman hanya fokus ke panas sensibel, panas laten saja, tetapi kalau sudah berbicara tentang campuran uap dan gas gitu ya, uap dan gas ini tidak melulu hanya menggunakan heat sensitivity atau latent heat, tetapi teman-teman juga ada data yang berkaitan dengan humiditasnya atau saturasinya. Nah, kalau sudah tahu humiditas dan saturasinya, maka insya Allah perhitungan NE-nya juga bisa teman-teman lebih tepat karena massa campuran uap gas itu beda NM-nya secara NM beda terhadap laju alir alat proses yang lain yang hanya satu fase yang mungkin cair saja. Kalau cair padat ya cair padat kita bisa ketemukan begitu, atau campuran uap cair yang langsung kita tinggal pisahkan. Jadi untuk campuran gas dan uap itu nanti memang ada beberapa materi yang harus teman-teman ketahui berkaitan dengan humiditas. Berarti besok jam 7 kita akan latihan menghitung NE di cooling tower. Insya Allah ada beberapa hal sambil saya nanti lampirkan steam tabel yang saya pakai, begitu ya, yang saya pakai untuk menghitung data mulai dari persen RH sampai humiditas tadi. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi yang kalian butuhkan, gitu, yang kalian butuhkan untuk menghitung humiditas ini adalah data steam tabel terhadap fasenya, terhadap komponennya pada suhu berapa, nanti dia jenuhnya di tekanan berapa itu untuk menghitung relatif humidity. Oke, mungkin itu dulu, kita akan lanjutkan besok pagi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Saya buka untuk presensi dulu. Untuk NE di reaktor, saya sudah selesai rekam begitu, tapi saya masih belum ada waktu untuk mengupload dia di YouTube. Jadi dan ternyata juga aksesnya juga sudah expired di Zoom. Jadi saya akan upload insya Allah hari ini atau lusa ya, teman-teman. Nanti saya akan ingatkan di Classroom untuk itu, untuk yang di NE reaktor. Seperti yang teman-teman lihat di CPMK, NE simultan, NMNE simultan ini sudah masuk ke CPMK ketiga, begitu ya, sudah masuk ke CPMK yang ketiga. Memang yang paling terakhir karena dia kita ke minggu kedua tiga. Sekarang humiditas
saturasi aja ya, saturasi dan humiditas. Ini